Ya, bersama saya Safrina Nasution dan telah hadir secara eksklusif pertama kalinya di CNBC Indonesia Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Anin, apa kabar? Baik Safrina, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih, senang sekali bisa berbincang dengan Pak Anin di kesempatan ini. Sama-sama. Pak Anin, baru 2 hari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik. Apa tanggapan Anda dan harapan Anda untuk pemerintahan baru ini? Pertama-tama, ya kebetulan saya hadir hari Minggu 20 Oktober di sidang MPR untuk pelantikan. Jadi saya mendengarkan pidato Pak Presiden tentunya sebelum pengumuman kabinet. Jadi baik dari pidato beliau maupun dari pengumuman kabinet, kita dari dunia usaha merasa optimis. Kenapa optimis? Paling tidak 2 hal. Yang pertama, ada kestabilan. Dalam arti kata, posisi-posisi kunci itu kita lihat kok masih berkelanjutan. Jadi ini menandakan kestabilan. Tapi kita juga melihat program-program yang progresif yang bisa membuat Indonesia perekonomiannya lebih exciting lah. Angka-angka yang biasa disebut sampai bertahap menuju 8% itu terlihat bukan suatu hal yang mustahil, mengingat tentunya orang-orang terbaik dibawa masuk. Memang pasti nanti kita bicarakan terlihat sedikit besar, tapi sebenarnya itu relatif ya, karena targetnya juga besar. Perlu diingat bahwa Indonesia selama 20 tahun terakhir telah naik PDB-nya per kapita dari sekitar 1.000 menjadi 5.000 dolar. Dan dalam waktu 20 tahun juga kita berusaha untuk mencapai 4-5 kali lipat sampai 25.000 dolar. Jadi artinya memang tidak mudah dan semua cita-cita mencapai Indonesia emas ini kan mulainya di 5 tahun ini. Di era Pak Prabowo dan Pak Gibran. Jadi saya rasa kami dari dunia usaha sangat optimis. Dan saya lihat juga pidatonya maupun pembentukan kabinetnya sangat inklusif. Dan sekali lagi mudah-mudahan keberlanjutan ini membawa kesejahteraan lah. Berarti dari pengusaha dan Kadin mengapresiasi transisi pemerintahan yang smooth ya Pak dalam hal ini. Dan Anda optimistis melihat jajaran kabinet yang tadi Anda sebutkan inklusif. Nah, dalam hal inklusif kita ketahui Pak, dilantiknya menteri ini ada 48 menteri, 5 kepala badan, dan 56 wakil menteri. Banyak yang bilang kabinet merah putih kali ini kabinet yang cukup gemuk. Tanggapan Anda mengenai hal tersebut seperti apa? Ya, pertama-tama ya namanya juga merah putih melambangkan Indonesia dan bisa dibayangkan ya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang saya lihat di situ segala unsur masyarakat, unsur daripada profesional juga masuk di dalam kabinet. Dan ini tidak melihat latar belakang politik, etnis, agama, tapi justru mereka bersatu padu untuk kemajuan Indonesia. Saya rasa relatif ya. Intinya kan yang paling penting dalam dunia usaha bagaimana hasilnya lebih besar daripada pengeluaran. Nah, memang kalau kita lihat postnya sedikit lebih besar dari sebelumnya, tapi sudah lama juga sejak zaman Orde Baru kita bicara mengenai 8%. Yang menurut saya sangat possible, tapi tentu mesti kerja keras. Dan kami di dunia usaha melihat upaya Pak Prabowo dan Pak Gibran mengumumkan itu semua suatu hal yang positif. Dan kita lihat juga bukan saja menterinya diperkuat, tapi wakil menterinya juga diperbanyak. Karena memang dibutuhkan suatu kekuatan politik untuk bisa menerjemahkan visi besar Pak Prabowo dengan tujuan ya supaya membawa kesejahteraan Indonesia lebih baik. Harapannya justru lebih baik ya Pak ya? Ya, tentu. Pak Anin, pemerintahan Pak Prabowo Subianto ini disebut tentunya akan menghadapi cukup banyak tantangan. Kita ketahui dari ekonomi global memang quite challenging. Geopolitik di Timur Tengah sedang tidak baik-baik saja. Ada pula transisi politik yang diharapkan terjadi akan baik-baik di Amerika Serikat juga kita masih wait and see seperti apa. Tantangan-tantangan global atau dari eksternal apa yang patut diwaspadai oleh pemerintahan Prabowo Subianto? Saya rasa tadi sudah disampaikan ya Timur Tengah, Amerika, Cina ya. Nah, Timur Tengah tentunya konflik di sini kita tidak tahu berapa lama
Dan memang ini aspeknya juga bukan saja regional, tapi global. Apalagi Timur Tengah identik dengan adanya sumber daya minyak. Jadi setiap negara harus memikirkan bagaimana mempunyai ketahanan energi sendiri. Dan mau tidak mau mesti melakukan diversifikasi daripada energi, salah satunya dengan energi terbarukan. Ya. Dan yang kedua, kita melihat juga dari sisi Amerika Serikat. Ya. Tentu kita lihat ini dari polling yang ada 50-50 antara calon presiden Trump dan juga calon wakil presiden Kamala Harris ya. Nah, jadi apapun itu ya tentunya masih 50-50. Dan kebijakan antara Republikan dan Demokrat selalu berbeda terhadap Indonesia. Saya belum bisa bilang mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Tapi apapun itu, kalau negara yang paling besar perekonomiannya menghadapi suatu perubahan politik, bagusnya di Amerika itu tidak terlalu sensitif dengan politik. Ekonomi akan jalan terus. Tapi untuk ekonomi global sangat sensitif dengan kebijakan luar negeri dari Amerika. Dan yang ketiga tentunya dari sisi Cina ya. Cina pertumbuhannya melambat. Nah, ini bisa dibilang suatu hal yang tentunya menjadi catatan yang mencemaskan, tapi juga bisa menjadi suatu hal yang berupa peluang. Karena tentunya dari sisi relokasi, pabrik menjadi sangat mungkin karena mereka ingin mencari pertumbuhan di tempat lain. Ditambah lagi juga kita bisa lihat tentunya dengan perang dagang Amerika dan Cina ini justru bisa membuat Indonesia misalnya menjadi punya suatu program China Plus One yang artinya di luar China ada lagi setiap perusahaan besar mempunyai lokasi perdagangan atau investasinya. Jadi saya rasa tantangan itu benar sekali, tapi bukan tiada solusi maupun peluang di balik itu. Dari sekian banyak tantangan yang ada, Anda sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, solusi apa yang akan ditawarkan Kadin dan pengusaha? Ya, saya rasa kita pilih aja dari APBN lah kita lihat. Nomor satu yang paling penting, APBN kita ini kan sekitar 3.600 triliun. Sedangkan PDB kita 22.000 ya kira-kira. Jadi bisa dibilang hanya 15% yang tercakup di APBN. Artinya 85%-nya itu yang lain. Di mana kurang lebih dibagi dua lah. Satu, konsumsi domestik. Jadi sangat penting Kadin itu bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan konsumsi domestik ini justru tumbuh. Daya beli itu tidak turun, malah tumbuh. Nah, ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang saya lihat cukup baik. Misalnya kebijakan makanan bergizi ada 71 triliun mau digelontorkan. Lalu 15 triliun buat lumbung pangan, terus 20 triliun kalau tidak salah untuk perbaikan sekolah-sekolah. Nah, ini akan bisa meningkatkan daya beli dan juga merupakan suatu pengeluaran belanja modal pemerintah yang produktif menurut saya. Karena ujungnya berhubungan dengan kesehatan dan juga pendidikan. Tapi tidak lupa selain itu semua juga program investasi itu harus ditingkatkan. Dan ini murni mengenai kepercayaan, bagaimana kepercayaan terhadap Indonesia di pemerintahan yang baru ini justru naik, bukan istilahnya malah orang khawatir. Nah, ini tentunya mesti dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah ya misalnya nanti Pak Presiden rencana ada, saya dengar ke luar negeri, menuju kepada negara besar seperti Cina, sampai kepada Peru, ada APEC. Asia Pacific Economic Cooperation di Lima, lalu juga di G20 di Rio, Brazil. Ini sebagai contoh bahwa Indonesia ini ingin membuka pasar dengan memanfaatkan dirinya sebagai pemimpin di ASEAN dan juga pemimpin dari yang biasa disebut Global South. Dan terakhir ialah kita ingin memastikan bahwa industrialisasi di Indonesia terjadi sehingga adanya nilai tambah yang bisa diekspor. Jadi bukan hanya barang mentah, tapi juga barangnya sudah diolah sehingga nilainya lebih banyak. Tapi dari semua itu yang paling penting ialah apapun kebijakan Indonesia harus bisa membawa kesejahteraan untuk UMKM. Karena UMKM ini jumlahnya itu masif, 90% lebih dari jumlah kepala, tulang punggung ketika krisis, dan ini juga efeknya langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat. Jadi mungkin
jawaban panjang untuk pertanyaan yang sederhana. Ya.